segera meluncur. Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, ratusan buruh dari berbagai serikat sekota Cimahi berangkat ke Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Mereka berangkat menggunakan 30 bus. Buruh dari berbagai serikat di kota Cimahi sejak subuh berkumpul di Jalan Baros, kota Cimahi. Ratusan buruh bertolak ke Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional bersama dengan buruh lainnya dari berbagai daerah. Polres Cimahi turut serta mengawal 30 bus yang berangkat dari gerbang tol Baros menuju Jakarta. Dalam aksinya, para buruh akan menyuarakan aspirasi dan keluh kesah yang tengah dihadapi, termasuk meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law yang dianggap secara perlahan merenggut kesejahteraan buruh. Mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan di gerbang tol saat peringatan Hari Buruh Sedunia, pihak pengelola jalan tol menggratiskan tarif tol untuk kendaraan rombongan buruh. Meski begitu, polisi melarang keras konvoi buruh sepeda motor melintas di jalan tol. Selain melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di jantung ibu kota, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas di ruas tol saat peringatan Hari Buruh Internasional yang berpusat di Silang Monas, Jakarta Pusat. Pengelola jalan tol bersedia menggratiskan rombongan buruh dari berbagai daerah yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun bus. Namun untuk motor tetap tidak disarankan konvoi melewati jalan tol karena sangat berbahaya. Untuk tol digratiskan. Yang masuk tol tetap hanya roda 4 dan bis. Ya, ini juga informasi, kami telah berkoordinasi dengan koordinator lapangan, ya, para korlap untuk bisa memastikan bahwa untuk rombongan peserta yang menggunakan roda 2 tetap menggunakan jalur arteri. Dilarang keras ya untuk melakukan perjalanan di dalam tol karena akan sangat berbahaya. Ribuan buruh dari kota Tangerang, Banten berangkat ke Monas untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Ribuan buruh seprovinsi Banten sejak pagi berkumpul di parkiran kawasan industri Gajah Tunggal, Tangerang untuk berangkat ke lapangan Monas, Jakarta Pusat untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Sejak pagi, para peserta aksi berkumpul untuk berangkat bersama menggunakan 50 bus. Pihak kepolisian mengawal bus yang akan berangkat ke Jakarta. Cepat ngirimnya ya. Pekerja yang ada di wilayah hukum Polres Tangerang Kota sebanyak 12 elemen buruh yang akan berangkat menuju Monas, di mana total jumlah buruh yang akan berangkat kurang lebih 11.800. Mereka akan berangkat menggunakan kendaraan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Anak seorang kepala desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi diduga menganiaya seorang warga karena tak terima korban mengkritik orang tuanya. Pada Lebaran lalu, orang tua pelaku viral di media sosial karena aksi pungli meminta THR sebesar 165 juta rupiah. Iya, aduh, samuku. Ya udah, dibawa, ya udah, samuku atuh. Ya udah, samuku atuh. Apaan? Blunder banget. Viral di media sosial, seorang pemuda anak dari kepala desa Kelapa Nunggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menganiaya seorang warga. Nampak pelaku dan korban terlibat cekcok yang berujung pemukulan terhadap korban. Korban yang mengalami luka memar pada bagian kepala akibat pukulan pelaku langsung melakukan visum dan melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke kantor Polsek Kelapa Nunggal. Diduga penganiayaan terjadi karena pelaku tak terima korban mengkritik orang tuanya yang merupakan seorang kepala desa di media sosial.
Pelaku pun langsung menghampiri rumah korban dan menganiayanya. Lapor mengkritik soal sebenarnya bagaimana penggunaan dana di desa yang ditempati oleh pelapor sendiri. Karena ketidaksukaan itu 2 hari yang lalu, tepatnya di malam hari sekitar jam 10, itu datang ke rumahnya pelapor gitu kan, atau korban dalam hal ini. Lalu terjadi terjadi cekcok gitu dan langsung mukul 2 kali, ada di pelipis dan juga ada tamparan di kanan atau kiri, saya lupa persis. Pihak Polsek Kelapa Nunggal telah menerima laporan pelapor berinisial M dan perkaranya sampai saat ini masih kita dalami. Sebelumnya viral di media sosial Kepala Desa Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan ayah dari pelaku meminta THR kepada seorang pengusaha. Dalam surat tersebut terdapat nominal beserta keterangan kepala desa untuk meminta THR. Kepala desa meminta 165 juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pemuda predator seksual di Jepara, Jawa Tengah. Tersangka melakukan kekerasan seksual berbasis online dengan korban hingga 31 anak di bawah umur. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil menangkap tersangka kekerasan seksual berbasis online dengan korban puluhan anak di bawah umur. Tersangka berinisial S berusia 21 tahun warga Jepara, Jawa Tengah ini dijuluki predator seks lantaran telah melakukan kekerasan seksual dengan korban mencapai 31 anak dengan rentan usia dari 12 hingga 17 tahun. Jumlah tersebut diperoleh dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Korban sendiri berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban. Petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP di rumah tersangka dan mengungkapkan jumlah korban masih bisa bertambah karena dari keterangan tersangka ada dokumen video yang telah dihapus. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sedang kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau maka akan disebarkan. Polda Jawa Tengah masih terus mendalami guna mengungkap motif tersangka. Dan tersangka sendiri terjerat hukuman selama 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Lubuk-Linggau menangkap pelaku kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelaku yang merupakan seorang penyandang disabilitas tersebut bahkan tega melakukan aksi bejatnya sebanyak 3 kali. Pria difabel berinisial A berusia 37 tahun ini ditangkap usai terbukti memperkosa anak berusia 11 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di rumah tersangka di Kecamatan Lubuk-Linggau Utara 2, Kota Lubuk-Linggau. Kejadian berawal saat korban datang ke rumah tersangka untuk merental game milik tersangka selama 1 jam. Di saat bersamaan, korban yang merupakan pacar tersangka kaget melihat isi handphone tersangka yang banyak terdapat video porno. Kemudian tersangka mengajak korban untuk melakukan adegan layaknya di video porno tersebut. Korban pun menolak, namun tersangka mengancam jika korban tidak mau menurutinya akan menyantet ayah korban. Usai menyetubuhi korban, tersangka memberi uang sebesar Rp5.000 sebagai uang tutup mulut. Kepada polisi, tersangka mengakui telah memacari korban sebagai modus untuk mendekati korban. Tersangka kerap mengancam dan menakut-nakuti korban dengan santet dan jimat. Motif yang digunakan tipu daya yang digunakan oleh tersangka. Kemudian pasal yang kita jerat itu pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka sudah 3 kali melakukan aksi bejatnya terhadap korban. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Anyus melaporkan. Pemilik warung kelontong ditodong sekelompok pria bersenjata di Cilincing, Jakarta Utara. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.